Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ali Hofi. Kali ini akan mempresentasikan makalah dengan studi kasus manajemen dana bank dan pengelolaan hutang pada bank di PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Untuk bab 1 ada di pendahuluan, yaitu latar belakang, konteks industri dan posisi perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan entitas ekonomi yang bergerak di sektor manufaktur makanan, olahan dengan model bisnis yang terintegrasi secara vertikal atau total food solution. Dalam skala global, produk konsumen bermerek atau CBP seperti Bogasari, agribisnis, dan distribusi. Keberlanjutan operasional di seluruh rantai nilai ini menuntut alokasi modal yang sangat besar untuk pemeliharaan aset tetap, penelitian dan pengembangan R&D, serta ekspansi pasar internasional yang agresif. Urgensi manajemen pendanaan eksternal pertumbuhan. Perusahaan manufaktur sebesar Indofood seringkali melampaui kemampuan pendanaan internal yang bersumber dari laba ditahan. Oleh karena itu, akses terhadap pasar modal dan perbankan menjadi sangat vital. Dana bank atau hutang dipilih bukan hanya karena ketersediaannya, tetapi juga karena efisiensi biayanya. Namun, tenor atau mata uang dapat menyebabkan gangguan likuiditas yang mampu menurunkan harga saham dan kepercayaan investor di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Untuk selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah ini mencakup untuk bukan mencakup atau untuk menjawab bagaimana PT Indofood mengelola portofolio hutang perbankannya guna mengoptimalkan nilai perusahaan. Fokus utamanya yaitu analisis terletak pada pengaruh leverage terhadap profitabilitas, strategi mitigasi risiko nilai tukar, dan efisiensi biaya modal rata-rata tertimbang di tengah dinamika ekonomi makro global yang tidak menentu. Untuk landasan teorinya yaitu teori struktur modal kontemporer. Teori ini untuk teori pertamanya yaitu Modigliani-Miller theorem atau dengan pajak. Teori ini menyatakan bahwa nilai perusahaan akan meningkat seiring penambahan hutang karena bunga hutang bersifat tax deductible atau mengurangi beban pajak. Trade-off teori, perusahaan akan menambah hutang hingga titik di mana manfaat pajak dari hutang sama dengan biaya kesulitan keuangan atau cost of financial distress. Yang kedua ada teori pecking order teori. Perusahaan lebih suka pendanaan internal jika harus menggunakan pendanaan eksternal. Mereka akan memilih hutang terlebih dahulu daripada ekuitas saham untuk menghindari asimetri informasi dan pengenceran kepemilikan. Yang selanjutnya ada teori agensi, yaitu hutang bank berfungsi sebagai mekanisme kontrol. Kehadiran bank sebagai kreditor memaksa manajemen untuk lebih disiplin dalam mengelola arus kas karena adanya kewajiban tetap berupa bunga dan pokok pinjaman. Untuk selanjutnya jenis-jenis hutang bank dalam industri yang saya ketahui yaitu hutang jangka pendek meliputi kredit modal kerja untuk mendanai inventory dan piutang, hutang jangka panjang yang meliputi pinjaman berjangka dan pinjaman sindikasi untuk ekspansi kapasitas produksi. Untuk yang ketiga itu ada pinjaman sindikasi, yaitu pinjaman skala besar yang diberikan oleh sekelompok bank untuk membagi resiko. Yang selanjutnya di bab 3 ada hasil analisa. Di bab 3 ada hasil analisa yaitu strategi pendanaan dan akuisisi Pinehill. Yang kedua ada analisis efisiensi biaya hutang Indofood, pengelolaan manajemen risiko valuta asing, yang dimana berdasarkan laporan tahunan Indofood menerapkan kebijakan manajemen risiko yang sangat ketat, yaitu yang pertama ada
currency swap atau mengonversi kewajiban bunga dan pokok dari satu mata uang ke mata uang lain untuk menghindari fluktuasi kurs yang tajam. Yang kedua ada interest rate swap, mengubah suku bunga mengambang atau floating rate menjadi suku bunga tetap atau fixed rate, guna melindungi perusahaan dari kenaikan suku bunga global. Untuk dampak profitabilitasnya, yaitu ada nilai interest coverage ratio atau ICR. Perusahaan biasanya berada di atas 5,0. Ini berarti laba operasi perusahaan sangat kuat untuk menutupi beban bunga bank. Penggunaan hutang bank terbukti meningkatkan return on equity karena tingkat pengembalian modal lebih besar daripada biaya bunga pinjaman tersebut. Untuk kesimpulan dan sarannya, yaitu dari analisis terhadap PT Indofood Sukses Makmur Tbk menunjukkan bahwa manajemen dana bank dilakukan dengan sangat prudensial atau hati-hati dan strategis. Dikarenakan apa? Dikarenakan hutang tidak sekedar dipandang sebagai kewajiban, melainkan sebagai lever atau untuk mempercepat pertumbuhan anorganik. Indofood berhasil menyeimbangkan antara agresivitas ekspansi dan stabilitas keuangan dengan cara menjaga arus kas operasional tetap kuat dan menerapkan strategi lindung nilai yang canggih. Untuk saran masa depannya, yaitu pertama ada diversifikasi instrumen, mengurangi ketergantungan pada perbankan tradisional dengan mulai masuk ke green financing yang menawarkan insentif bunga untuk proyek ramah lingkungan. Untuk yang kedua ada digital treasury, yaitu meningkatkan penggunaan sistem analitik prediktif untuk memantau fluktuasi kurs dan suku bunga secara real time guna menentukan waktu yang tepat melakukan penguatan. Yang ketiga itu ada rasio solvabilitas, yaitu tetap menjaga batasan DER agar tidak melebihi rata-rata industri demi mempertahankan kepercayaan kreditor di masa krisis. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Presentasi ini digunakan untuk memenuhi tugas makalah pada matkul manajemen dana bank, yang dimana dosen pengampunya adalah Bapak Dede Hendra SEMM. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga video saya atau presentasi saya berguna bagi lainnya juga, dan juga terima kasih kepada Bapak Dede Hendra yang telah mengajarkan saya ilmu manajemen dana bank. Selebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.